Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku pada santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wal afiyah bi barakati du'aku. Madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Baik. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan manusia agung, makhluk paling mulia, junjungan kita semua, yang wajib kita cintai, kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah kelak nanti, yang paling layak sejarahnya untuk kita kaji dan kita gali. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kajian kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita masuk pada pertemuan ini kepada tema baru, judul baru, yaitu Tijaratuhu bimali Khadijata wa zawajuhu minha. Perniagaan Rasulullah SAW dengan hartanya Khadijah dan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala kanat Khadijatu kama yarwi ibn al-Athiri wa ibn Hisham imra'atan tajiratan dzata syarafin wa mal. Ada Sayyidah Khadijah itu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Athir dan Ibn Hisham, adalah seorang wanita, seorang pedagang yang memiliki kemuliaan dan memiliki harta. Artinya punya banyak kemuliaan dan punya banyak harta. Tolong diperhatikan bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebelum beliau menikah dengan Rasulullah SAW sudah dikenal dengan kemuliaan dan keistiqomahannya. Selain dikenal sebagai seorang pedagang yang memiliki cukup banyak harta. Tastajirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum minhu. Sayyidah Khadijah ini dalam hal berniaga yang beliau lakukan bukan berniaga dengan langsung dikerjakan oleh beliau sendiri, tidak seperti itu. Karena kebiasaan bangsa Arab dulu, seorang wanita itu boleh berniaga, boleh memiliki harta, cuman dengan catatan yang menjalankan perniagaannya adalah tetap kaum laki-laki. Ini adat istiadat atau tradisi yang ada di bangsa Arab dulu. Sehingga yang dilakukan Sayyidah Khadijah adalah mempekerjakan laki-laki dewasa untuk menjual atau berniaga di hartanya, tentunya berniaga untuknya. Kemudian sebagai imbalannya nanti akan diberikan upah. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul hadithi wa 'idhamul amanati wa karamul akhlaq arsalat ilaihi liyakhruja fi maliha ila asy-Syam tajiran wa tu'tiyahu afdala ma kanat tu'ti ghairah wa ma'ahu gulamuha Maisarah. Baik. Ada hal menarik saat Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang Rasulullah SAW.
bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanat, orang yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Sayyidah Khadijah saat itu menawari Rasulullah SAW pekerjaan untuk mendagangkan dagangannya ke negeri Syam dan ditemani oleh asistennya atau ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini bukan nama seorang wanita, jangan sampai salah paham, tapi nama seorang laki-laki. Bisa disebut budaknya atau asistennya atau pembantunya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wa qad qabila Muhammadun alaihi salatu wassalam hadzal 'arad farahila ila Syam 'amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Akhirnya Rasulullah SAW ketika ditawari tawaran untuk memperdagangkan barang dagangan milik Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW langsung menerimanya dan akhirnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berniaga ditemani oleh salah satu pembantunya atau asistennya dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang bernama Maisarah. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kita lanjutkan, fahalafahu taufiqu fi hadzal rihlati aktsara min ghairiha. Ini yang ditulis di sini seperti itu. Maka perjalanan Rasulullah SAW atau perniagaan Rasulullah SAW dalam perjalanan kali ini itu diiringi oleh taufik, oleh kesuksesan. Oleh kesuksesan. Bahkan lebih banyak daripada kalau kita merujuk kepada teks yang ada di kitab ini daripada perjalanan-perjalanan yang lainnya. Walaupun ini juga muskil. Ini membuat kita bertanya-tanya. Ini sebetulnya aktsara min ghairiha atau ghairihi. Wallahu alam, la'alla al-murad la'alla al-shawab min ghairihi. Maksudnya Rasulullah SAW itu ketika melakukan perjalanan untuk berniaga, yang diperniagakan adalah hartanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra saat itu, Rasulullah Allah berkahi dengan kesuksesan. Jadi lebih sukses dibandingkan yang lainnya selain Rasulullah SAW. Wallahu alam, la'alla as-shawab seperti itu. Baik. Wa'ada ila Khadijata bi arbahin mudha'afah. Kemudian Rasulullah kembali dari perniagaannya dari negeri Syam, kembali ke Sayyidah Khadijah Al-Kubra bi arbah. Allah, bukan biribhin, bi arbah, dengan untung mudha'afah yang berlipat-lipat. Yaitu tadi, karena Allah berikan keberkahan. Rasulullah kok Allah berikan keberkahan dalam perniagaannya. Allah. Fa'addalaha ma 'alaihi fi amanatin tammatin wa nublin 'azim. Maka Rasulullah telah melaksanakan kepada Sayyidah Khadijah apa yang menjadi kewajibannya dengan amanat, jadi ditunaikan oleh Rasulullah dengan amanat yang sempurna dan dengan budi pekerti yang sangat agung. Allah. Tapi para pedagang, ini loh Rasulullah SAW menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan penuh amanat dan dengan penuh budi pekerti. Allah. Ini isyarah bahwa yang namanya perniagaan itu agar diberkahi perlu yang namanya amanat, perlu yang namanya kejujuran, perlu yang namanya akhlak di dalamnya. Baik. Wa wajada Maisaratu min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azimi akhlaqihi ma mala'a qalbah dahsyatan wa ijaban bihi farwa dzalika li Khadijah. Kemudian ada hal yang menarik. Apa itu? Seperti yang dikatakan beliau,
Maisarah ini asisten Sayyidah Khadijah yang mendampingi perjalanan Rasulullah untuk berniaga ke negeri Syam ini, itu menemukan keistimewaan yang langka, yang spesial, yang hanya ada pada diri Rasulullah SAW. Itu mendapati bagaimana agungnya Rasulullah yang itu memenuhi hatinya. Ibarat ini menarik perhatian, ini menarik hati, menyentuh hati seorang Maisarah saat itu. Keistimewaan yang luar biasa dimiliki Rasulullah, akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah, bahkan dahsyatan lahu, bahkan menjadi dahsyah itu jadi terkejut begitu. Allahu Akbar. Ada orang seperti ini. Ada orang punya akhlak mulia yang agung seperti ini. Ada orang yang punya keistimewaan yang sangat spesial seperti ini. Jadi seperti terkejut, terperangah Maisarah ini. Terperangah. Wa ijaban, dan bangga bihi, bangga dengan Rasulullah SAW. Saking bangga dan saking terkejutnya Maisarah dengan akhlak mulianya Rasulullah. Ketika pulang, Maisarah menceritakan semuanya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi diceritakan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra tentang apa yang didapatinya, apa yang didapatkannya, apa yang ditemukannya dalam diri seorang Rasulullah SAW dari akhlak mulianya Rasulullah SAW. Fa'ujibat Khadijatu bi'azimi amanatih. Ternyata Sayyidah Khadijah juga menjadi takjub dengan keagungan amanatnya Rasulullah. Takjub sekali. Tadi dikatakan ya, bayangkan berdagang punya untung banyak, kemudian dikembalikan kepada Sayyidah Khadijah total. Allah, untungnya banyak. Orang-orang kalau yang punya otak, punya hati rusak, hati rusak, apa yang dilakukan ketika nih tolong jualkan barang dagangan saya, mau punya untung banyak, mungkin yang diberikan kepada majikan tuanya adalah sebagian. Kan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, manajemen segala ada barcode dan ada segala macam. Zaman dulu nggak begitu. Tapi lihat Rasulullah, amanat yang sangat luhur, sangat agung, luar biasa, sampai-sampai membuat Sayyidah Khadijah takjub dengan amanat tersebut. Wala'allaha tuhishat lima nalah minal barakah bisababihi, kata beliau Syekh Al-Buti, kemungkinan besar Sayyidah Khadijah itu terkejut. Kenapa? Karena yang didapatkan oleh Rasulullah dari keberkahan kok banyak. Jadi Sayyidah Khadijah melihat bahwa Rasulullah itu diberikan amanat untuk berniaga, kemudian kok barokah benar perniagaannya, keuntungannya juga banyak betul. Sudah gitu amanatnya luar biasa. Ini menjadi terkejut, menjadi takjub luar biasa. Ini kalau dahsyah itu bukan hanya sekedar takjub, tapi takjub yang mengagetkan, yang mengejutkan betul. Fa'aradat nafsaha, ini endingnya ada di sini, luar biasa. Lihat, fa'aradat nafsaha, maka Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya atas Rasulullah atau kepada Rasulullah SAW, zaujatan, agar dipersunting menjadi seorang istri. Pertanyaannya, Sayyidah Khadijah itu ketika menawarkan dirinya, apa sebabnya? Apakah sebabnya karena faktor-faktor duniawi, atau sebabnya karena akhlak mulianya Rasulullah? Tentu jawabannya, sebabnya karena akhlak mulianya Rasulullah SAW. Keistimewaan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Amanat yang sangat agung yang selalu dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah wanita cerdas. Sayyidah Khadijah tidak mau melewatkan kesempatan hidup bersama orang yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Hidup bersama orang yang menjunjung tinggi amanat budi pekerti luhur, yaitu Rasulullah SAW. Bergegas Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya untuk dipersunting dan diperistri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga perlu kita ambil. Ada adat istiadat atau kebiasaan di negeri kita Indonesia secara khusus, seorang wanita itu selalu dalam istilah umumnya adalah jaim, jaga-jaga image.
Artinya pokoknya mintanya gimana caranya dipinta, bukan untuk meminta. Sebentar, memang seorang wanita itu hendaknya dipinta, bukan meminta. Itu betul. Wahai wanita, Anda mulia. Islam memuliakan Anda karena Anda dipinta, bukan meminta. Bayangkan. Tapi wahai wanita, jika engkau melihat atau mendengar atau tahu, entah dari siapapun, dari orang terpercaya di sekeliling Anda, bahwa ada seorang laki-laki yang sangat luar biasa akhlaknya, yang sangat istiqomah, sangat menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, jangan lewatkan kesempatan itu. Tirulah apa yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baik, menawarkan untuk dipersunting menjadi istri. Cuman menawarkan dengan cara yang terhormat, jangan dengan cara yang merendahkan diri Anda. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Mari kita lanjutkan. Biwasitati sadiqatiha. Nah ini nih yang kami sebutkan tadi. Ini anak-anak yang Ustaz sebutkan tadi dengan cara yang terhormat. Perhatikan. Dengan cara terhormat, bukan ngejar-ngejar si laki-laki, mendatangi rumahnya, mendatangi kantornya, mendatangi. Itu menghinakan diri namanya. Anda memang harusnya jangan melewatkan kesempatan. Itu benar. Tapi dengan catatan, seandainya Anda harus menawarkan diri Anda pun dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang mulia. Seperti yang dicontoh oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak datang dengan sendirinya. Sayyidah Khadijah tidak langsung bicara kepada Rasulullah. Seperti orang-orang sekarang yang banyak salah kaprah itu. Para pemuda-pemudi yang mungkin menyaksikan acara ini. Kalian semua anak-anakku khususnya. Allah. Perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Biwasitat sadiqatiha. Mengutus salah satu teman dekatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Yang bernama Nafisah binti Munayyah. Jadi dalam hal menawarkan dirinya agar dipersunting, tidak merendahkan diri beliau, dengan cara yang mulia mengutus seorang sahabat yang dekat dengan beliau kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung deal. Wah, ini wafaq deal bahasa kitanya sudah. Wafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung mengiyakan. Wa kallama fi dzalika a'mamahu fa khatabuha lahu min 'ammiha Amr bin Asad. Kemudian Rasulullah mengajak bicara paman-pamannya, bahwa Sayyidah Khadijah melalui perantara sahabat dekatnya menawarkan dirinya agar dipersunting oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajak bicara paman-pamannya, akhirnya paman-pamannya melamarkan Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Sayyidah Khadijah memang menawarkan dirinya untuk dipersunting menjadi istri. Tapi dengan catatan caranya sangat terhormat. Itu satu. Kemudian catatan berikutnya, tetap saja yang melamar adalah keluarga laki-laki. Karena setelah ditawarkan dan Rasulullahnya mau, Rasulullah mengajak bicara paman-pamannya agar melamarkan Sayyidah Khadijah untuk beliau. Allah, lihat betapa terhormatnya, mulianya Sayyidah Khadijah. Betapa mulianya Rasulullah SAW di saat mujtama, masyarakat jahiliyah saat itu, yang namanya perzinahan dianggap biasa. Tapi lihat bagaimana Allah memilih Rasulnya dan bagaimana Allah memilihkan istri untuk Rasulnya. Allah. Kita lanjutkan. Akhirnya paman-paman Rasulullah SAW melamarkan Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah.
melamar Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah dari pamannya yang bernama paman Sayyidah Khadijah, maksudnya yang bernama Amr bin Asad, bernama Amr bin Asad. Wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam wa qad tamma lahu min al-umri 25 aman wa laha min al-umri 40. Dan akhirnya Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah Al-Kubra saat genap usia beliau 25 tahun. Dan genap usia Sayyidah Khadijah 40 tahun. Luar biasa perbedaannya sampai 15 tahun. Tapi yang perlu kita ambil di sini, nanti kita akan bahas memang ketika kita membahas bagian kedua, yaitu tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi di sini kita bisa ambil bahwa bagaimana mulianya Rasulullah SAW dalam hal menjaga diri, dan bagaimana mulianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dalam hal menjaga diri. Terhormat, dua-duanya terhormat, dua-duanya mulia. Laki-laki yang mulia pantas untuk wanita yang mulia, wanita yang mulia pantas untuk laki-laki yang mulia. Waqad kanat tazawwajat Khadijatu qabla zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulain. Sayyidah Khadijah dulu sebelum menikah dengan Rasulullah sudah sempat menikah 2 kali. Sudah sempat menikah 2 kali. Al-awwalu minhuma, yang pertama atau laki-laki pertama, suami pertama bernama Atiq bin A'idh At-Tamimi, ini namanya. Thumma khallafahu 'alaiha, kemudian setelah Atiq bin A'idh At-Tamimi, Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah At-Tamimi, yang bernama Abu Halah At-Tamimi. Wasmuhu, dan nama Abu Halah At-Tamimi, Abu Halah tentu ini kunyah ya, Abu Halah ini kunyah. Wasmuhu Hind bin Zurarah, namanya Hindun bin Zurarah. Tentu kita tahu nama Hindun, nama Nur, ini nama yang digunakan mushtarak. Mushtarak itu kadang digunakan oleh laki-laki, kadang digunakan oleh perempuan. Baik, ini ringkasan cerita atau kisah atau sejarah perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah, dan kisah atau sejarah ringkas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pernikahan yang penuh dengan keindahan, pernikahan yang penuh dengan adab, pernikahan yang menunjukkan kemuliaan masing-masing pasangan, baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Dan ini pada masa ini, pada zaman ini, kita kehilangan kemuliaan. Kita kehilangan yang namanya kehormatan. Kita kehilangan yang namanya adab. Banyak pernikahan waliyadzubillah yang menjadi dasar atau landasan pernikahan adalah harta. Yang menjadi landasan dasar pernikahan adalah rupa. Yang menjadi dasar adalah pangkat dan yang lainnya. Kita lihat Sayyidah Khadijah tertarik kepada Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah. Rasulullah pun juga demikian, mengiyakan tawaran Sayyidah Khadijah karena satu hal, karena kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa in baqiyat azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang al-ibar wal-idhat. Al-ibar wal-idhat yaitu, kami ingatkan kembali bahwa setiap tema yang kita akan bahas dalam kitab ini itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama tentang sejarahnya, dan bagian kedua adalah tentang poin-poin penting, pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripada sejarah tersebut. Kita telah menyelesaikan mempelajari sejarah singkat tentang perniagaan Rasulullah dengan harta Sayyidah Khadijah dan pernikahan Rasulullah dengan beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita akan masuk pada pembahasan baru, namun nampaknya pembahasan yang baru yang bagian kedua, yaitu al-ibar wal idhat, pelajaran, hikmah atau nasihat yang bisa kita ambil, ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang agar lebih fokus dengan waktu yang cukup. Kita akhiri perjumpaan kita pada pelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semuanya kekuatan, kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga diwafatkan kita semua di akhir hayat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.